Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Astuti. Saya diberi tugas tambahan menjadi kepala sekolah di TK Masai Temanggung sejak tahun 2018 dan saya bergabung dengan sekolah ini sudah selama kurang lebih 10 tahun. Dan awal mula menjadi seorang pemimpin sangat tidak mudah. Banyak sekali tantangan, baik dari diri saya sendiri, yang pada saat itu saya merasa tidak mampu, dan juga penilaian dari orang lain, karena pada saat itu saya masih sangat junior dibandingkan rekan yang lain. Tapi saya sadar bahwa saya tidak boleh menyerah dalam keadaan, dan saya harus berani membawa sesuatu yang bisa memberi warna untuk sekolah di mana saya belajar banyak hal, yaitu TK Masai Temanggung. Dan hal yang terpikir pada saat itu adalah bagaimana caranya saya bisa menjalin kerjasama dengan semua pihak. Karena saya menyadari bahwa saya tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa pertolongan Tuhan dan dukungan dari berbagai pihak. Dan saya mulai dari lingkungan terdekat, yakni membangun relasi yang baik dengan rekan guru-guru di TK Masai. Di usia anak PAUD, anak berada dalam masa yang sangat khusus, sering juga disebut dengan masa kritis. Karena pada masa-masa tersebut, anak berusaha mengeksplorasi hal-hal di sekitarnya selain di lingkungan keluarga. Mereka juga baru membangun kontrol diri dan rasa percaya diri mereka dan dengan beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan masyarakat sekitarnya. Di sini, peran dan kerjasama semua pihak sangat diperlukan untuk mendukung anak-anak dalam mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. KPTK Masai berusaha menghadirkan pembelajaran yang bermakna untuk semua murid-muridnya. Sekolah Masai ini sudah berdiri sejak tahun sekitar 1952 dan mempunyai visi, yaitu terwujudnya generasi pemimpin yang berkarakter ilahi dan berwawasan luas sehingga berguna bagi bangsanya. Dengan visi ini, kami berharap anak-anak kami bisa memiliki jiwa pemimpin sejak usia dini dengan memberikan pengalaman belajar yang mengajak anak peran aktif dan terlibat dalam setiap pembelajaran. Saya bergabung dengan sekolah ini sejak 10 tahun yang lalu, dan saya dipercaya sebagai kepala sekolah selama 5 tahun ini. Sebagai kepala sekolah, saya menyadari peran dan tugas saya untuk turut menciptakan lingkungan kerja dan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, baik untuk anak didik, guru, dan juga wali murid. Saya berusaha menjadi seorang pemimpin yang bukan sekedar main perintah, tapi berusaha semaksimal mungkin terlibat dan memberikan teladan bagi rekan-rekan guru. Karena dengan kolaborasi efektif, hubungan kerjasama di lingkungan kerja, khususnya di sekolah, akan tercipta dengan baik. Bentuk kolaborasi antar rekan guru, salah satunya dengan melibatkan rekan-rekan guru saat pembuatan program dan pengembangan ide kegiatan pembelajaran di setiap akhir semester 2 untuk program tahun pelajaran yang akan datang. Selain itu, kami juga menyadari bahwa peran orang tua juga sangat diperlukan untuk turut mendukung program sekolah, baik dalam pendampingan ke anak-anak, bahkan melibatkan orang tua dalam program-program kegiatan di sekolah. Maka dari itu, kami membagi program dalam 1 tahun menjadi 2 bagian. Yang pertama dihandle langsung oleh pihak sekolah, dan yang program berikutnya pelibatan dengan orang tua. Selain pihak sekolah dan orang tua, kami berupaya untuk membuat pembelajaran bermakna lainnya dengan menjalin kerjasama dengan instansi atau masyarakat umum. Hal-hal yang telah kami lakukan adalah dengan menggandeng pihak kesehatan, baik instansi pemerintah, khususnya puskesmas, maupun dari instansi swasta yang ada di lingkungan Temanggung. Dan dalam hal ini, anak-anak mendapat pelatihan dan wawasan dari pihak RSK Ngesti Waluyo tentang kesehatan gigi dan mulut yang dilanjutkan dengan praktek langsung cara menggosok gigi yang baik dan benar. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak terlihat aktif dan antusias untuk bertanya pada dokter yang memberikan informasi kesehatan. Mereka terlihat luas untuk berinteraksi dengan para petugas kesehatan. Namun, di tahap awal pelibatan orang tua, muncul beberapa kendala di antaranya, komunikasi yang tidak utuh namun sudah menyebar, sehingga menyebabkan persepsi yang berbeda di antara wali murid. Selain itu, perbedaan pendapat di antara para orang tua, bahkan muncul 2 kubu yang seolah-olah membuat jarak dengan antara pihak sekolah dan juga orang tua. Saya sebagai yang dituakan di sekolah harus menjadi penengah di antara semua pihak dan memberi pemahaman bahwa tujuan kita untuk kepentingan anak-anak. Adapun masalahnya, harus kita cari solusi terbaik supaya anak-anak bisa tetap optimal dalam setiap perkembangannya. Dari setiap problem yang terjadi,
Saya semakin optimis bahwa sinergi antara pihak sekolah, orang tua, dan pihak terkait lainnya harus terus berjalan seirama demi mengoptimalkan potensi dari anak-anak. Dengan terjalinnya kolaborasi yang baik, pembelajaran akan semakin berisi dan bermakna untuk anak-anak. Saya terus belajar tentang peran saya sebagai kepala sekolah, mulai dari menyusun program, mengkoordinasikan kegiatan, dan di sini saya memulai dengan rutinnya diadakan rapat guru, terkhusus untuk membahas program 1 tahun. Program-program yang disusun berdasarkan kesepakatan semua rekan guru, dan semua guru juga aktif dalam berpendapat. Saya juga memberikan kesempatan bagi rekan-rekan guru untuk menjadi penanggung jawab masing-masing program tersebut, dengan pembagian yang merata sesuai kesepakatan bersama. Penanggung jawab program atau PIC nantinya mempunyai peran untuk merancangkan konsep rencana program, memimpin rapat kecil mulai dari persiapan sampai evaluasi, dan bisa menugaskan rekan guru yang lain dalam kepanitiaan kecil yang dibuat. Di sini, rekan guru bisa dengan maksimal menuangkan ide mereka untuk program yang mereka tangani. Selain itu, supaya lebih spesifik dalam perencanaan kegiatan selama sepekan, saya melibatkan rekan saya di bidang kurikulum untuk memimpin rekan-rekan guru dalam pembahasan rutin setiap seminggu sekali. Kegiatan itu kami lakukan untuk melakukan perencanaan kegiatan di setiap jenjangnya selama seminggu ke depan. Dan juga evaluasi pembelajaran di minggu tersebut, serta berbagi cerita menarik di setiap kelasnya. Kami juga rutin melakukan briefing pagi, karena ada jeda waktu sebelum anak-anak datang. Briefing pagi diisi dengan doa untuk mengawali kegiatan, dan juga sekilas penyampaian informasi agenda di hari tersebut. Hal ini juga bisa meminimalisir adanya miskomunikasi antar guru. Kolaborasi yang berikutnya adalah dengan menggandeng wali murid untuk turut berperan dalam mendukung program yang diadakan di sekolah. Pada saat Hari Guru, kami mengadakan program Semua Orang Guru Hebat. Program ini mengajak orang tua untuk berperan sebagai guru di semua kelas. Komite di masing-masing kelas punya cara tersendiri, karena memang kita tidak memberi batasan dan memberikan keleluasaan mereka dalam persiapan. Dan antusias orang tua dalam program tersebut ternyata sangat luar biasa. Dan di akhir kegiatan, anak-anak memberikan bunga kepada para guru baru di kelas mereka sebagai bentuk apresiasi kepada wali murid yang hebat. Dan salah satu program yang cukup menantang di tahun lalu adalah talent show. Program ini muncul karena kami melihat bakat dari anak-anak yang beraneka macam, dan kami ingin memberikan wadah untuk anak-anak unjuk kebolehan mereka sesuai dengan hobi dan minat mereka. Ada beragam penampilan yang muncul seperti menyanyi, dalang cilik, balet, menari modern, dan juga tradisional. Selain itu, kami juga mengadakan lomba-lomba untuk umum, sehingga acara talent show semakin semarak. Mulai dari lomba fashion show, lomba fisik motorik, dan juga lomba mewarnai. Dan yang menarik dari kegiatan ini adalah hampir 60% kepanitiaan adalah dari wali murid. Awal rapat dengan para orang tua, kami membagi kepanitiaan dengan dikoordinir satu dari guru kami di masing-masing seksinya. Animo masyarakat untuk turut menyemarakan acara tersebut sangat besar. Terbukti dari larisnya stand pasar yang ada dan juga banyaknya pengunjung yang hadir. Dan setelah kegiatan usai, banyak komentar positif yang muncul seperti rasa kekeluargaan yang semakin erat antar orang tua dan juga sekolah. Anak-anak bisa tampil maksimal di panggung, lebih percaya diri, dan bahkan mereka tertantang untuk membuat program yang lebih spektakuler lagi. Di sekolah kami, KPTK Masai Temanggung, anak-anak juga turut diajak terlibat langsung dalam pembelajaran yang ada. Interaksi langsung antar anak dengan sumber belajar pun ditekankan dalam kesehariannya. Suatu ketika, anak-anak diajak mengolah sampah menjadi pupuk kompos. Anak-anak diajak ikut ambil bagian dari serangkaian langkah, mulai dari mengumpulkan sampah, memilah sampah menjadi bagian yang bisa diolah menjadi pupuk dan yang tidak bisa, dan sampai mengolah sampah-sampah tersebut menjadi pupuk yang nantinya akan dipakai untuk membantu merawat tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Selain itu, kegiatan-kegiatan field trip yang diadakan juga membuat pengalaman nyata untuk anak-anak. Antara lain field trip ke sawah dengan tujuan menanamkan rasa syukur kepada Tuhan untuk ciptaannya, mengenalkan profesi di sekitarnya, dan juga menyayangi binatang, karena ada kegiatan memberi makan pada binatang ternak juga.
Selain itu, ada juga kegiatan yang menanamkan rasa toleransi sejak dini dengan mengunjungi tempat ibadah di kelenteng. Rekan-rekan guru juga selalu melibatkan anak-anak untuk aktif dalam pembelajaran, seperti mengajak anak-anak untuk memimpin doa, jadi pemimpin upacara, dan juga pemimpin barisan. Dengan budaya yang ada, cara berpikir kritis dan rasa percaya diri anak-anak terbangun sejak dini. Nah, dari berbagai pengalaman yang ada, kami semakin menyadari bahwa dengan adanya kolaborasi yang maksimal dari semua pihak, baik ibu antar guru, orang tua, dan masyarakat, terlebih anak-anak itu sendiri, pembelajaran akan semakin bermakna dan pengalaman belajar anak akan semakin berkembang secara optimal. Setiap program dan kegiatan yang sudah kita lewati juga tidak luput dari evaluasi. Dan evaluasi ini kami selalu rutin adakan supaya kedepannya apabila ada kegiatan serupa, kita sudah belajar dari pengalaman dan memperbaikinya untuk tampil lebih maksimal. Kami juga merasakan dampak yang baik dari semua kalangan, yaitu rasa memiliki sekolah, rasa peduli antar warga sekolah terjalin semakin hari semakin baik lagi. Jadi, mari kita terus tingkatkan kolaborasi di berbagai bidang dan terciptanya lingkungan kerja yang nyaman, kondusif, dan rasa kekeluargaan yang semakin erat terjalin. Empati dan juga rasa memiliki satu sama lain, serta saling membutuhkan bisa terpupuk sejak dini. Mari kita terus kolaborasi demi pembelajaran yang makin bersih.